Anies Baswedan mendapatkan respon 53%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, Pilpres semakin dekat. Kurang lebih 40 hari lagi kita akan menjalaninya. 14 Februari 2024 di depan mata ya. Sudah banyak peristiwa politik yang kita saksikan bersama-sama. Debat capres ketiga segera kita simak dalam 4 hari ke depan nih ya. Namun sebelum kita ulas persiapan para kandidat capres terkait debat ketiga yang akan mereka hadapi, Sewot TV mengantongi informasi akurat ya terkait survei terbaru Kompas TV di menu halaman official YouTube Kompas TV yang hari ini mereka rilis. Tentu bukan soal Kompas 10 tahun terakhir yang dinilai oleh masyarakat ya sebagai salah satu media darling pemerintahan Jokowi, tetapi soal hasil survei mereka yang hasilnya tidak mudah diterima, tapi kadung telah menjadi fakta yang nyata dan tentu mengejutkan publik. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Sewot TV menyampaikan hasil survei Kompas TV di menu halaman official YouTube-nya, izinkan Sewot TV membeberkan kesiapan dan persiapan apa saja dari 3 Capres 2024 yang sudah dipersiapkan menjelang debat ketiga yang sudah barang tentu kita tunggu-tunggu bersama. Nah, Sobat Sewot, sembari menikmati harapan dan tantangan baru di tahun baru 2024 ini, mari kita intip persiapan Mas Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjelang debat capres pada 7 Januari 2024. Sobat Sewot, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menjadwalkan debat capres Pilpres 2024 pada hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 malam Senin depan ya, terhadap para kandidat presiden, yakni Mas Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ini mereka akan beradu gagasan soal pertahanan ya, keamanan, kemudian hubungan internasional dan geopolitik. Nah, lantas seperti apa persiapan para capres menghadapi debat ketiga menjelang Pilpres 2024 ini? Sobat Sewot, kita mulai dari capres nomor urut 1, Mas Anies Rashid Baswedan ya. Juru bicara Timnas Anies Caimin alias Timnas Amin, Mas Billy David ya, menyebutkan bahwa capres nomor urut 1 Mas Anies Rashid Baswedan sudah siap tampil prima dalam debat capres ketiga yang bakal diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Mas Anies siap 100% menghadapi debat ketiga. Begitu kata beliau saat dihubungi oleh Sewot TV pada hari Ahad tanggal 31 Desember tahun 2022. Dalam persiapan tersebut, kata Mas Billy, Mas Anies Rashid Baswedan menyiapkan kondisi fisik dan mental dengan baik. Pihaknya juga meyakini bahwa tema debat capres ketiga sudah dikuasai oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Pasalnya, Mas Anies telah banyak menjajaki berbagai forum diskusi terbuka, sehingga gagasan dan ide sudah siap untuk ditancap gas gitu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan juga sudah hadir dalam beberapa kali forum gagasan seperti di FPCI dan CSIS ya. Jadi secara gagasan dan ide sudah siap tentunya. Selain nanti ditambahkan dengan data ya, kritik ataupun kejutan-kejutan lainnya. Begitu kata Mas Billy sambil lalu menyebut the Foreign Policy Community of Indonesia dan the Center of Strategies and International Studies. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kita beralih ke
Mas Prabowo, Mas Prabowo, Pak Prabowo Subianto ya, kita intip persiapan Pak Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2. Seperti apa kesiapan beliau. Nah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Mas Akbar Himawan ya, Mas Akbar Himawan Bukhori ya, menilai latar belakang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan akan menguntungkan dirinya dalam menghadapi debat Capres yang ketiga di hari Minggu malam Senin depan. Materinya tentang pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Saya rasa itu tugasnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Begitu kata Mas Akbar ya. Dikutip dari Antara pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Menurut Mas Akbar, Capres nomor urut 2 itu sudah melakukan program persiapan jelang debat ketiga, debat Capres 2024. Seperti misalnya menyiapkan program yang telah berjalan selama bertugas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, Mas Akbar juga optimis bahwa Pak Prabowo bisa melewati debat ketiga dengan mudah karena Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah berpengalaman di dunia militer. Kami meyakini bahwa Pak Prabowo sudah sangat mempersiapkan ini, sudah melakukan ini, sudah mengimplementasikan, katanya begitu, dan nanti akan diberikan ke depan, kata Mas Akbar ya. Kemudian Sobat Sewot, yang terakhir kita cek persiapan dan kesiapan Pak Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3. Capres nomor urut 3, Pak Ganjar, Mas Ganjar Pranowo menyatakan siap menghadapi debat Capres ketiga. Ex-Gubernur Jawa Tengah tersebut menyebut sudah melakukan persiapan matang. Ganjar juga mengakui bahwa tema debat 7 Januari mendatang ini merupakan pekerjaan sehari-hari dan beliau adalah kompetitornya, katanya, Prabowo Subianto yang lagi menjabat Menteri Pertahanan. Nah, namun Pak Ganjar ya menyatakan ya optimis dapat berdebat dengan Prabowo Subianto. Bahkan Ganjar ya menyinggung soal pembelian pesawat bekas ya yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto beberapa tahun terakhir ini. Nah, saya sangat optimis kalau soal menguasai debat nanti kita lihat, karena tidak hanya berbicara pertahanan tapi ada tema lainnya. Begitu kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Tempo pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Sobat Sewot ya, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah persiapan masing-masing kandidat ya jelang debat ketiga malam Senin depan ya, tanggal 7 Januari tahun 2023. 4 hari lagi loh, jangan lupa. Nah, oke, saatnya kita ulas hasil polling Kompas TV di menu halamannya. Berikut pertanyaan yang disampaikan oleh Kompas TV kepada warganet, warga Republik Indonesia tentunya. Sahabat Kompas TV, penyampaian debat, siapakah yang kamu tunggu-tunggu di debat ketiga Capres 2024 pada 7 Januari tahun 2024? Anies Baswedan mendapatkan respon 53%, kemudian Prabowo Subianto mendapatkan dukungan 21%, sementara Ganjar Pranowo unggul sedikit di atas Prabowo Subianto memperoleh 26%. Nah, Sobat Sewot, ternyata yang ditunggu-tunggu masyarakat soal materi debat, penyampaian debat, kemudian apapun lah nanti yang berhubungan dengan debat adalah Mas Anies Rashid Baswedan. Disusul Ganjar Pranowo perolehan 26% dukungan, dan yang terakhir barangkali ini tidak ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, yaitu Prabowo Subianto yang hanya mengantongi dukungan 21%. Jelas Mas Anies Rashid Baswedan mengantongi harapan masyarakat ingin mendengar apa yang disampaikan materi debat pada debat ketiga ini sampai dukungan 53%. Ini kalau udah pilpres ini menang nih satu putaran nih. Jadi yang kemarin-kemarin ngomong satu putaran untuk Prabowo Gibran harus lihat hasil survei ini gitu, bahwa nggak perlu survei pilpres ya, pilihan capres, pilihan
materi debat saja yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah Mas Anies Rashid Baswedan. Kayak kemarin waktu live TikTok gitu, udah beberapa kali ya, Mas Anies Rashid Baswedan live TikTok, dan yang ternyata yang paling mengesankan kepada teman-teman milenial ya, itu adalah penyampaian Mas Anies Rashid Baswedan. Selain ada yang bilang tuh bahwa melihat live TikToknya Mas Anies Baswedan, teman-teman milenial tuh berasa lagi kuliah beberapa SKS gitu, karena tidak hanya melihat visi misi yang disampaikan, tetapi juga mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari live TikTok Mas Anies Rashid Baswedan yang viral luar biasa, dan Indonesia menyaksikan semuanya soal itu gitu. Nah, hari ini juga acara Desa Anies di Sumatera Barat ya, itu alhamdulillah ini Mas Anies Baswedan juga melakukan live TikTok. Jadi buat teman-teman Sobat Sewot dimanapun Anda berada, barangkali handphonenya masih mampu untuk bisa mengakses aplikasi TikTok, silahkan nanti di-download, karena Mas Anies insya Allah akan sangat sering nanti live TikTok di sela-sela istirahat, kadang-kadang di perjalanan gitu, selesai silaturahim bersama para ulama, silaturahim dengan warga, dengan masyarakat, dan juga simpatisan, relawan, dan loyalis Mas Anies Rashid Baswedan. Nanti akan sangat sering melakukan live TikTok, dan kita bisa curhat apapun, bisa mendesak Mas Anies di TikTok, dan bisa menanyakan apapun. Ya, toh walaupun nanti karena saking banyaknya masyarakat yang nanya gitu, kemudian keterbatasan waktu yang sangat singkat di live TikTok, maka kita harus bisa menerima keadaan tersebut. Namun sejauh itu masih bisa diusahakan untuk dijawab satu persatu, insya Allah kita tidak akan kecewa nanti ketika bersapa ringan bersama Mas Anies Baswedan di live TikTok berikut-berikutnya nih. Jadi kalau sekarang kayak sekarang nih, live TikToknya nggak bisa langsung dijawab oleh Mas Anies Baswedan karena sedang diskusi Desa Anies bersama teman-teman lainnya. Tetapi tim internal Mas Anies Baswedan melakukan syuting live TikTok dari jarak yang tidak dekat sih ya, tetapi semua insya Allah bisa dijangkau. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, mari kita bumikan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus kita sertakan doa kemenangan, kemudahan, kenyamanan, keenakan, kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus untuk pasangan Amin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Semoga diberikan kemenangan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak menelan korban apapun, termasuk kekerasan misalnya di tempat-tempat pemungutan suara. Karena memang hari ini Sobat Sewot ini sedang dicurigai mulai banyak kecurangan yang terbongkar pelan-pelan. Misalnya semalam itu sangat viral adanya salah beberapa orang anggota Satpol PP, Satuan Pamung Praja gitu, melakukan kampanye mendukung pasangan sebelah gitu. Sehingga hari ini keluar pernyataan dari atasannya bahwa mereka semuanya diskorsing ya. Diskorsing, dikeluarin tidak dilarang kerja, nggak usah masuk kantor selama 3 bulan, ada yang sebulan gitu, tanpa dikasih pesangon. Jadi nggak dapat gaji. Nah, ini tindakan yang tegas gitu. Dibandingkan kemudian hari ini juga sering ada cekcok antara kubu paslon sebelah dengan Bawaslu. Bawaslu yang menerima laporan pelanggaran misalnya di bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta kemarin, hari ini malah diserang balik gitu kan, dilaporin balik lah segala macam gitu kan. Kemudian juga kasus di Batam, Welcome to Batam, yang kemudian ada banner terpampang di huruf O-nya, welcome to Batam, hurufnya O-nya tuh dikasih banner capres sebelah gitu. Nah, itu juga hari ini sedang banyak diperbincangkan. Kenapa? Karena ketika Bawaslu setempat melakukan kajian dan kemudian menegur terhadap paslon, itu malah dilaporkan balik oleh tim suksesnya gitu. Katanya sudah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Namun demikian Sobat Sewot,
Mari kita memohon kepada Allah semoga masyarakat Indonesia secara keseluruhan diberikan keamanan, diberikan kebahagiaan, sukses fid dunya wal akhirah. Nanti kita akan di belakang, di bawah bendera baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam Sewa TV, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.